Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah keterangan lanjutan atau pledoi saya terkait dengan laporan saya di Polres Pati terkait dengan kelakuan dan tindakan saudari Indah Wayu Widiawati yang didukung kroni-kroninya, temuan baru kroni atas nama Jario yang menyudutkan saya dan mendiskreditkan saya, bahwa kasus persekusi eksekusi atau penculikan atas IWW ini adalah benar-benar terjadi. Sudah saya laporkan berkali-kali ke Polsek Winong, Gabus maupun Tambak Romo, bahkan kepada Bapak Kapolres, Pak Kapolda, Kapolri, Mabes Polri, dan kepada para pihak terkait. Namun di Polsek-Polsek bahkan di Polres belum ada tanggapan positif untuk memenuhi rasa keadilan bagi saya, sehingga saya sangat berterima kasih atas undangannya, sehingga saya secara falsetto atau menahan diri untuk mencarikan penjelasan atau duduk masalah dari melaporkan kasus tersebut. Tetapi saudara Aryo Singgih atau AS ini mendesak dan memprovokasi saya atau menantang saya untuk melaporkan dia, ya, karena selain dibackingi dia seolah-olah dia kebal hukum atas kasus pelecehan, doxing, pengancaman akan geruduk kepada saya yang dilakukan Jario berkali-kali dan mengebel menteror saya. Seolah saudara Jario ini kebal hukum, aman, tidak ada terseret kasus dan nggak jelas seperti itu, apalagi dikategorikan sebagai otak yang bisa jadi tersangka dan membalikkan fakta kasus bagaimana yang nanti akan dilakukannya. Saya pastikan itu akan melakukan pelecehan seperti itu. Bahwa dari semua laporan saya pertanggungjawabkan seperti ini, bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh saudari Indah Wayu Widiawati dari keterangan demi keterangan itu, saudari IWW, ya, dari keterangan dan keterangan siapa saja, keterangan dari Bapak Yanto Blot, Bapak Dio saat itu, ya, saat Indah diculik dan dikawin polisi, hanya saja tak ada bukti yang berani membuka. Sekarang dibuka lebar-lebar antara kasus KDRT dan KDRT Faide, antara penculikan, eksekusi, kriminalisasi kepada korban Solihuliati. Derajat hukumnya mana, berat yang mana, tentunya harus diadu, dan hal ini sudah kita sampaikan ke Propam Mabes Polri. Saya diinterogasi 2 tim, pertama dari tim Densus 88 Pak Iwan dan kawan-kawan di rumah saya. Yang kedua adalah tim Pak Slamet yang membenarkan bahwa saya dipersekusi saudara Jayus, dan yang ketiga tim yang lainnya yang belum ada lagi penyelidikan yang memadai dan memenuhi rasa keadilan kepada saya sebagai korban permainan laporan polisi atas dugaan persekusi, keraman, dan penculikan anak dan istri saya di Mojolawaran. Dan ini tidak main-main. Mungkin dalam skenario pertama itu berbeda dengan skenario kedua, yaitu keterlibatan orang dalam. Dugaannya adalah dari keluarga. Keterlibatan orang dalam, yaitu justru dari dalam keluarga, Pak. Jadi dalam hal ini kami menyampaikan beberapa perihal yang harus kami sampaikan. Saya diskusikan dengan para pihak pada esensinya bahwa laporan saya itu tetap. Jadi laporan saya itu adalah tetap, ya, laporan saya tetap. Laporan saya adalah tentang, saya sampaikan sebagai bentuk kepedulian kepada hukum, bentuk kepastian hukum, koordinasi dan konfirmasi untuk disinkronisasi di dalam pemberitaan. Jadi itu, ya.
Laporan saya itu esensinya sama, nebis in idem atas penculikan atas anak dan istri saya yang dilakukan Bribka Bambang Permadi, ya, tentang penyelesaiannya bagaimana setelah berkembang kasusnya jadi overspell perselingkuhan antara BBPM dan IWW yang sudah berapa kali saya laporkan tetapi kepolisian tidak bertanggung jawab atau tidak gawat darurat menyelesaikan kasus ini. Target utamanya adalah tentang asal-usul indah atau 277 KUHP untuk segera IWW untuk ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka utama, maka kroni-kroninya otomatis akan keluar dari celahnya. Adapun tentang kasus lainnya atau verjaring lainnya, tentang modus tipu daya dan ingkar janji manipulasi, seperti yang saya sampaikan tentang hak dan sempurna, hal itu sudah berkali-kali saya terjadi dan saya maafkan karena ingin mempertahankan perkawinan. Motif tipu daya yang dilakukan oleh saudari WW itu adalah sempurna. Ya, jadi motif yang dilakukan Ibu Wiwi ini sangat sempurna. Dan hal itu sudah berkali-kali terjadi dan saya maafkan karena ingin mempertahankan status perkawinan. Pernah sekali tempo uang dagangan, ya waktu itu jualan bensin, hampir 5 juta dan semuanya diceritakan hilang. Ternyata dicuri dia, katanya dicuri orang, diceritakan hilang. Tetapi tampak akal sekali, wajah raut mukanya tak ada wajah sedih dan sesal. Dan saya menghibur diri saya dan ternyata sorenya dia pergi tanpa pamit, hilang selama setahun. Dan pernah juga sekali tempo tanpa ngomong menguras berangkas saya, uang yang cuma 3 juta ditinggalin 100.000. Saya tanya lagi nggak ngaku, kabur lagi Pak. Jadi modusnya kalau nyolong duit, dapat duit, ngilang, habis uang, pulang. Ini entah tinggalnya di mana sampai 2 minggu hilang itu, katanya tidur di SD Sugian bersama dengan bestinya. Jadi tidur di ruangan kelas SD Sugian bersama bestinya, waktu itu Istana Merdekawati, Ika dan Murwati. Ini perempuan-perempuan sengkek enggak beres ini. Tidak ngaku saya tanya. Dan masih banyak lagi kehilangan-kehilangan lainnya yang saya sinyalir justru dia pelakunya. Terus ada lagi aktingnya itu ngerengek-rengek minta uang Pak. Hingga 100 juta dia ngatakan bapak saya miskin, enggak punya apa-apa. Tapi setelah kisah kasih uang, dia sombongnya naudzubillah setan dan enggak ngereken orang. Kamu nggak level sama saya. Nah ini, nggak ngereken orang, berbagai akting dan cara dilakukan, entah merengek, memelas, menangis, dan berjanji akan menyaur, merayu besok kalau tua akan merawat, dan kita carikan, kita dapat, kita berikan, kabur lagi. Uang saya kasih, dapat dari talangan, yaitu dari Bapak Sadio, yaitu sekira 85 juta dan 25 dari Pak Lek Kasnadi, kan genap 110. Saya kasihkan uang pada dia Pak, hilang lagi, kabur ya Pak, kabur ke rumah mertua, tidak ngajak-ngajak orang, kabur, panas dia, kalau dapat uang tuh panas. Uang 100 juta itu dia kabur. Ternyata setelah kabur buat acting itu Pak. Setelah kabur selama 1 bulan itu sebelum Ramadan sampai ini, membuat ulah itu lagi. Dia membuat kasus persekusi eksekusi di Mojolawaran Gabus dengan maksud minta tebusan. Nggak main-main Pak, mintanya 600 juta. Jadi dia acting melakukan suatu eksekusi persekusi
Saya dikepruki, istri saya dibawa lari. Barang-barang satu almari hilang semua, surat-surat, akte, ijazah saya, STNK, BPKB, akses, semua hilang, dibawa kabur semua. Hilang, Pak. Terakhir saya tahu dia borkan taspen tunjangan pensiun ibu saya tanpa sepengetahuan saya. Beberapa gram emas ibu saya juga diembat. Harapan saya ibu diam saja, orang ini bakal tanggung jawab dan merawat saya. Tapi ternyata apa? Perbuatan kelakuan seperti itu dilakukan lagi. Lalu saya estimasi uang-uang yang ditipu dari orang-orang dekat saya. Dari konsorsium yang saya bangun itu ya berkisar semua total adalah 470 jutaan. Saya ingat sekali saya diajak tanda tangan di beberapa konsorsium bank, keuangan, Intan Berlian, Koperasi, BKK, BPKP, dan lain sebagainya. Intinya bahwa utang-utang itu luar biasa kepada orang dengan janji yang muluk-muluk, tapi setelah dapat uang kabur. Kemulut ini kalau saya ceritakan panjang, Pak, yang terjadi di sini. Ini belum yang terjadi di sana. Karena yang di sana yang tahu adalah Saudara Jaryo, maka silahkan ditanya Saudara Jaryo. Karena yang di sana itu tanggung jawab Saudara Jaryo, silakan nanti Saudara Jaryo ditanya bagaimana di sana punya utang enggak. Kita sudah setor setiap bulan itu 3 juta selama itu. Saya tidak pernah kelihatan dan diakui. Jadi tidak pernah kelihatan karena enggak ada kwitansinya, kata Pak Lis. Yang pada intinya kasus ini sudah saya diskusikan di Polsek Winong dengan Pak Lis, katanya tidak memenuhi unsur. Saya disuruh atret dan menahan diri dulu, akan dicari sebab musababnya. Di Polsek Gabus pun saya sudah berkomunikasi, tapi sampai dengan hari ini belum ada titik terang. Yang pada intinya yang dibutuhkan Saudara IWW hanya uang, uang, dan uang. Jika tidak ada uang pasti bikin drama. Miris, Pak. Ancam minggat, ngiris tangan, dan lain sebagainya, Pak. Ngerusak barang-barang. Lari dari tanggung jawab dan mengecoh kasus seolah-olah dizalimi. Ya, KDRT biadab, Pak. Digaung-gaungkan sebagai bahan ancaman. Jadi minta orang untuk mengancam. Digaung-gaungkan sebagai bahan ancaman dan mendiskreditkan saya. Maka dari kejadian demi kejadian itu saya yang jadi korban, Pak. Saya yang tertekan, saya yang diteror, yang belakangan membuat opsi berkomplot dengan teman-teman dekatnya. Seperti waktu itu Roni Andarwati, Rina Andarwati, ya, Purwanto, Nur Komsah, Rusmini, Supawatin, Agatha, dan teman-teman dekatnya yang menggenosid saya. Cek di Tambak Romo. Saya justru dari rumah Karangkonang memantau pergerakan apalagi yang akan dilakukan Indah dan kroni-kroninya, mohon perhatian Bapak Kapolres. Untuk dapat melakukan kondisi keamanan yang diduga oleh provokasi. Jadi untuk mendapatkan keadaan seperti ini, untuk mendapatkan jaminan keamanan. Keterangan bahwa dalam MOU di inspektorat berbunyi saya menolak perceraian karena Indah dibawa lari BPPM dan menanggung banyak utang. Saksi Sunarto di inspektorat. Kita udah datang di inspektorat. Inspektorat berkomplot dengan Kepsek. MOU berbunyi lain dari yang saya sampaikan. Jadi berbunyi lain dari yang saya sampaikan ke kepolisian. Jadi bunyinya waktu itu kan saya minta santunan atau pemecahan gaji akibat perbuatan demi perbuatan termasuk
permintaan cerai, dan itu harus diselesaikan setelah cerai dilakukan. Kalau tidak ya tidak ada tuntutan. MOU ketiga kali ditemukan di Dinas P&K. Kita ketemu dengan Samsuri Kasdan, Ramadi, Sri Pagilarsih, dan Sri Utami. Semua tahu itu. Atas perintah Sarpan, sudah saya sampaikan nota persoalan IWW. Ditolak. Sudah saya sampaikan ditolak. Tentang kasus utang-utang, talangan, permainan, jika dinas bersikeras menyentuh akar persoalan itu atau menyetujui kasus persoalan Indah Wahyu Widiawati itu dan kehidupan saya akan menuntut dinas. Saya sudah sampaikan seperti itu. Dinas sanggup akan menyelesaikan pasca perceraian. Namun apa? Mereka cuci tangan pasca perceraian. Jadi ini ada permasalahan di dinas pendidikan. Dinas juga meng-MOU akan memecah insentif pembagian makan 800.000 per bulan. Sleting dol, selening, dan itu juga dikatakan saudara Indah Wahyu Widiawati sendiri ke kawan-kawan, bahkan kepada keluarga katanya memberi uang makan sebesar 800.000 per bulan. Tetapi kenyataannya tidak.